Monumen pembebasan dari ikatan perbudakan atau yang lebih dikenal Tugu Cornelis di halaman Rumah Sakit Harapan di Jalan Pemuda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, merupakan tugu yang berwarna putih yang erat kaitannya dengan sejarah terbentuknya Kota Depok. Yayasan Lembaga Cornelis Chesterlein atau YLCC merupakan pengelola tugu tersebut. Tentu untuk membahas tugu bersejarah di Kota Depok ini, ada baiknya mulai berkenalan dulu yuk dengan asal-muasal Cornelis Chesterlein yang merupakan alasan dari YLCC mendirikan Tugu Cornelis. Cornelis Chesterlein, pria asal Belanda yang masuk ke Depok pada abad ke-17. Awalnya, Chesterlein bekerja untuk kepentingan VOC. Namun karena tak setuju dengan praktek eksploitasi yang dijalankan Belanda, ia mengundurkan diri. Lepas tugas di VOC, Chesterlein membeli lahan partikelir atau lahan yang tak dikuasai Belanda, seluas 1.244 hektar. Sebagian besar di wilayah Depok, dan sebagian kecil lainnya ada di kawasan Srengseng dan Lenteng Agung. Di lahan miliknya, Chesterlein memperkerjakan 150 orang budak yang dibeli dari wilayah Indonesia Timur. Pergi dari kampung halamannya itu ikut mengabdi di company dengan harapan bisa membantu company memenuhi janjinya pergi ke timur itu untuk memberadabkan, mengajarkan orang timur agar mereka punya mental dan jiwa enlightenment Eropa. Tapi pada kenyataannya ketika dia mengabdi di VOC, sebaliknya dia melihat eksploitasi dan tidak ada perhatian terhadap kawasan Omelan dan Batavia. Budak-budak yang dibawa Chesterlein, pekerja-pekerja yang dibawa oleh Chesterlein itu bukan orang-orang putih, bukan orang-orang Eropa. Mereka tuh orang-orang Nusantara, dari Bugis dan dari Bali terutama. Dan mereka bukan Kristen semua. Bahkan satu asisten mandor yang sangat dipercaya oleh Cornelis Chesterlein, itu Jarong van Bali, itu beragama Islam. Chesterlein mengelola wilayah dan masyarakatnya sendiri. Pemerintah Hindia Belanda bahkan menyetujui wilayah yang dikelola Chesterlein menjadi Gemeentebestur atau wilayah otonom yang memiliki pemerintahan sipil. Pada 28 Juni 1714, Chesterlein wafat dan meninggalkan surat wasiat. Dalam wasiatnya, Chesterlein memerdekakan 150 budaknya dan seluruh tanah miliknya diwariskan kepada mereka. Para budak yang telah merdeka hidup sejahtera, mereka berpendidikan dan dapat bekerja di pemerintahan. Beberapa bahkan menjadi petani kaya dengan tanah puluhan hektar. Merekalah yang kemudian disebut sebagai Belanda Depok. Tapi para penerus pewaris Chesterlein lebih senang disebut kaum Depok. YLCC adalah yayasan yang dibentuk untuk mengelola aset-aset peninggalan Chesterlein. Selain itu, YLCC menjalankan misi pendidikan dan sosial. Lembaga Cornelis Chesterlein memang dibentuk komunitas 12 marga untuk menjaga seluruh aset-aset warga Depok, kaum Depok, untuk bisa dirasakan kembali ke warga. Gedung Yayasan Lembaga Cornelis Chesterlein atau YLCC terletak di Jalan Pemuda nomor 72, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Dulu, gedung YLCC merupakan bangunan yang diperuntukkan bagi pastur dan pembantunya yang melayani di Gereja Jemaat Immanuel Depok. Gedung tersebut dibangun oleh Cornelis Chesterlein sekitar abad 18. Tugu Chesterlein pertama kali dibangun pada 28 Juni 1914, pada peringatan 200 tahun meninggalnya Cornelis Chesterlein. Tahun 1960-an,
Tugu tersebut dihancurkan karena dianggap sebagai simbol antek-antek Belanda. Selain gedung YLCC, peninggalan lainnya dari Cornelis Chastelain adalah bangunan sekolah, gereja Immanuel, dan rumah Cimanggis.